sudah tahu lah mungkin fungsi-fungsinya kan. Jadi kita akan melakukan drill meninggalkan kapal abandon ship. Kenapa sampai meninggalkan kapal? Meninggalkan kapal dikarenakan satu, kapal dalam keadaan tidak dapat diselamatkan, dalam arti kebakaran, bocor. Jadi kita harus meninggalkan kapal. Tempat kita meninggalkan kapal sudah tahu santi-santinya, alarmnya seperti apa. Dan setelah mendengarkan alarm di mana kita berkumpul sudah tahu semua, ya kita berkumpul di sini. Jadi namanya master station. Jadi sudah paham lah. Di sini ada tersedia alat keselamatan, life raft kiri maupun kanan. Jadi semua sudah tahu posisinya sesuai master list. Life raft kiri siapa, life raft kiri siapa, kanan siapa. Nah, dan seperti apa komunikasinya mungkin sudah tahu. Nah, pagi hari ini kita mencoba menggali lagi ininya. Siapa tahu ya saya atau saudara-saudara ya, lupa lah. Namanya kita kapal tidak semua harus bisa, tapi kita harus belajar menjadi bisa. Oke, jadi jurumundi 1, jurumundi 2 tahu posisi di mana, level kiri apa kanan. Tentunya saya ada di level kiri, saya di level kanan, jurumundi di level kiri. Jadi ini ikut siapa, yang penting jangan lupa duluan. Oke, itu aja penjelasan saya. Nah, di sini level ya ada beberapa ketentuan yang sebelum kita luncurkan apa dulu yang kita buka dan perhatikan bagaimana agar dia layak untuk dikembangkan. Ini sudah benar, dan ini salah, ini salah pengikatannya. Dia di mana tempat diikat, dia harus di sini. Nah, di sini karena dia harus ikut. Ketika ini lepas, nah dia lepas, bukan lu berhenti. Ketika dia lepas, itu juga ikut lepas. Segel, pokoknya cari segel yang tidak dapat lepas. Ini kan cuma wahana untuk buka dia. Buka, jangan naik, talinya tetap tinggal karena dia harus nahan di bawah. Kalau kapal sudah tidak bisa selamatkan ya, sudah tenggelam. Kalau kita masih bisa selamatkan ya berarti kita turunkan dulu. Kalau kita tarik. Panjang pusarnya ini sudah tahu semua ya. Nah, panjang pusar ini dia 27 meter. Ini panjang ini, kalau kita tarik panjang ini. Tarik sampai habis, disentak untuk membuka oksigennya. Dia akan ngembang sendiri. Kedalamannya ini dia berkisar 4-8 meter, dia akan memberikan reaksi untuk melepas korban. Jadi kalau kita sudah berlayar, ini kan sebenarnya tidak ada, ya, tapi namanya kita berlayar di sungai untuk safety. Maling dan lain-lain kan. Jadi kita sudah di laut, sebenarnya harus dilepas. Karena level ini salah satu wahana yang memudahkan tim SAR menemukan kita. Walaupun kita tidak sempat buka barang ini, dia di dalam sudah ada equipnya juga untuk tim SAR menemukan kita. Di dalam sudah ada dilengkapi radio, juga makanan, minuman seperti cairan pengalih juga ada di dalam. Pisau, alat pancing pun ada di dalam itu. Ada. Cuma toilet aja yang tidak ada. Kayu ada, gayung ada. Makanan ikan nggak ada, harus beli di paman garat.
buka dulu dilegu, setelah dilegu ditarik sampai habis. Jika sudah habis istirahat, dia akan lepas sendiri. Nah, pada saat meninggalkan kapal juga, pada saat emergensi kapal terbalik misalkan atau kapal tenggelam. Kalau tenggelam secara mendadak, tidak pernah sih kapal tenggelam secara mendadak. Kapal jika dia tenggelam, dia ada periodiknya, ada waktunya. Jadi kita masih sempat menyiapkan alat-alat yang bisa kita bawa. Apa saja yang diselamatkan setelah meninggalkan kapal? Salah satu dokumen kapal. Apalagi posisi pada saat kita meninggalkan kapal, posisi GPS itu yang terutama perhatikan. Apalagi alat-alat permesinan, misalkan buku dan catatan-catatan lain lah yang ada di mesin. Jadi pada saat itu kita ditanya semua lengkap. Catatan komunikasi kita itu siapa saja yang kita hubungi, baik kapal itu mendapat jaringan telepon atau tidak mendapat jaringan telepon. Kalau kapal mendapat jaringan telepon, sebisa mungkin kita menyampaikan ke kantor, ke PC maupun safety tentang kita akan meninggalkan kapal. Dan jika tidak ada jaringan, ya kita harus melakukan panggilan melalui SSB. Mana kita panggil? Dari stasiun-stasiun pantai ke radio-radio pantai yang terjangkau, daerah terdekat. Nanti dari radio pantai akan mengirim informasi ke office dan ke tim SAR jika kita memang meninggalkan kapal. Oke. Ada lagi yang perlu ditambahkan? Siapa tahu ada yang punya pengetahuan lagi atau pertanyaan seperti apa? Jadi kita saling melengkapi. Itu untuk posisi kapal, posisi untuk ditangkap oleh satelit atau serangan. Radarnya seperti apa? Bukan radar seperti kita, ada khusus dia. Dan jangan lupa setelah kita melakukan meninggalkan kapal, kita harus distress juga, mengirimkan sinyal marah bahaya. Di mana itu? Radio kita kebetulan radio kita canggih, ada di situ distressnya. Ada juga di IPEP. IPEP itu kita bisa switch on kan. Ketika switch on, semua stasiun pantai akan menangkap. Radar-radar akan menangkap. Untuk Basarnas apa memudahkanlah mengetahui posisi kita. Setelah itu menyala, ada lintang bujurnya juga, mereka akan dapat di bujur sekian, di mana letaknya itu ada. Ini apa namanya ini? Apa namanya? SAR. Oke, SAR. SAR ini kegunaannya menentukan posisi kita ketika kita meninggalkan kapal. Misalkan kita jauh dari kapal atau tidak sempat membawa IPEP. Ini dia nanti menyala ketika tersentuh air baterainya. Dia akan ada otomatiknya. Tersentuh air dia akan menyala. Putarkah apa pokoknya bagaimana caranya kita. Ada lagi satu kelupaan. Tugasnya second officer. Aldis. Apa itu Aldis? Tahu Aldis? Nah, Aldis itu satu lampu yang sorot genggam. Ada itu. Mungkin ada di atas. Dia kotaknya hitam biasanya. Dan dia dilengkapi oleh baterai. Baterai itu aki kecil dia. Jadi itu harus diupdate Peci ya. Diupdate baterainya itu. Kadang kalau sudah lama tidak terpakai, dia tidak menyala, sudah kalah baterainya. Jadi dia itu ada dua baterai, satu aja dipakai, dari satu terseret. Ada Aldis, dia semacam sorot genggam. Tapi dia nggak nyorot panjang lampunya. Dia cuma pendek, cuma pantulan merahnya itu aja lampunya itu. Nah itu ketika ada kapal crossing pada saat kita sudah di atas live ram. Ada kapal crossing, kita melakukan komunikasi. Kalau baterai habis, kan kita di laut, baterai bisa saja habis. Nah, apa yang kita gunakan? Tidak
dalam sudah lengkap, ada smoke signal, ada parachute signal, ada semua. Itu sudah habis, apalagi kita gunakan habis untuk memberikan kode bahwa ada target di depan. Dan semua kapal yang lewat ketika melihat kode kita itu, dia pasti akan berubah, mendeviasi haluannya, menghindar dan melakukan pertolongan. Itu ada, diingat lagi. Apalagi yang perlu diingat, yang saya tahu saya akan sampaikan, yang tidak tahu kita cari sama-sama. Pada saat meninggalkan kapal, logbook diisi jika masih sempat. Meninggalkan kapal, jamnya, posisinya, sebab akibatnya, kenapa harus meninggalkan kapal, itu harus lengkap. Jadi ketika nanti kita setelah meninggalkan kapal tidak habis sampai darat sudah habis selesai, tidak. Itu akan berkepanjangan karena kita harus melengkapi dari pihak owner kita masalah asuransi, atau tidak diminta-minta yang namanya kita di laut. Selamat dengan tidak selamat itu sudah ada, dia punya garis lah. Namanya kita di laut, tengah laut, tiba-tiba sakit apa, di dalam sudah dilengkapi obat-obatan. Tapi yang jelas ketika kita meninggalkan kapal, second officer harus menyiapkan obat-obatan. Obat-obatan yang ada di atas kapal sebisa mungkin kita bawa. Pada saat meninggalkan kapal juga, intinya kita harus pakai kaos kaki, sarung tangan, tertutuplah. Badan kita tertutup. Tidak harus memakai sepatu kalau berdensif. Setidaknya kaos kaki. Karena satu, kita di laut berjam-jam bahkan berhari-hari. Jika kita tidak sempat naik di life raft atau mengapung-apung pakai life jacket, yang utama itu badan harus tertutup, kaki. Karena mengingat di laut kan ada isinya semacam ikan, ikan-ikan kecil itu kalau kaki kita sudah lembek, kupang itu. Karena sudah banyak kejadian dan saksi hidup ada yang menceritakan itu. Jadi memang standarnya dari sana harus pakai kaos kaki, tutuplah ya. Jadi jangan burung yang dibatok, itu aja. Oke, sudah selesai. Kita mungkin akan berfoto untuk kelengkapan ya, drill ya. Drillnya kita mungkin tidak buka lah, karena memang kita buka kan pada saat emergency. Kalau kita buka, siapa lagi mau lipat itu barang itu? Agak susah gampang. Jadi itu saja dari saya untuk comprehensive. Ingat, pada saat kecelakaan atau pada saat kita mengalami insiden, satu intinya jangan panik. Pada saat kita panik, tidak ada yang bisa kita lakukan. Kalau sudah panik, bahwa kapal mau tenggelam, dia ambil jergen, dia ambil life jacket, dia loncat, mati duluan, sama aja bunuh diri. Karena kita di laut itu bukan bukan alam kita lah untuk hidup di laut. Kalau ada insiden atau apa, dengarkan baik-baik arahan. Ketika kalau nakoda belum memastikan atau belum menyampaikan untuk meninggalkan kapal, jangan loncat duluan. Jangan, karena kita loncat duluan, sama saja kita sudah bunuh diri itu. Jadi pada saat kita sudah dalam keadaan genting, tetap tenang. Karena kita semua tim tetap tenang dan ikuti arahan perwira, ikuti arahan nakoda. Kan setelah kita adanya insiden, kita harus menganalisis dulu. Kira-kira kapal ini bisa diselamatin nggak? Ya kan? Harus ada usaha-usaha dulu. Misalkan kebakaran, apa usaha kita? Kita padamkan api. Jadi pas kebakaran, tinggalkan kapal lari, kan sama aja bunuh diri. Kita padamkan dulu api. Kalau memang sudah nggak bisa dipadamkan, area kapal sudah dipenuhi sejago merah, mau nggak mau kita berkumpul di master station, menyiapkan alat-alat yang tersisa yang bisa menyelamatkan nyawa kita.
itu saja. Apalagi dari KKM. Oke, jadi kita sudah foto ya. Oke, nanti foto di posisi-posisi semua. Siapa-siapa dimaklumi aja, kadang kan kita lupa nih lebar kiri apa kanan. Karena ya termasuk saya juga kadang begitu sih, lupa saya di kanan kah, di kiri kah. Saya second officer sama kapten. Ini satu, sana dua. Nah, pas di sana. Karena kiri itu kayaknya nyampe.